Hai, welcome to my channel. Jadi hari ini sebenarnya ini nggak sengaja tiba-tiba pengen aja bikin video kayak gini, dan tadi kebetulan idenya muncul pada saat aku selesai mandi, jadi sekalian aja aku skincarean deh sambil ngomong sambil curhat gitu kan ya. Jadi aku sebenarnya hari ini mau sedikit ngomongin tentang, jadi beberapa kali ada pertanyaan, Mas Danang kalau nge-review itu sebenarnya jujur atau enggak gitu kan. Jadi itu kayak semacam menggelitik sih sebenarnya. Kalau menurut aku sendiri, tanpa aku menulis kata jujur, sebenarnya sebuah review tuh harus jujur sih. Cuman aku juga ngerti bahwasanya ada mesti yang kayak curiga gitu. Karena memang semua produk-produk yang aku review biasanya mesti kebanyakan itu nadanya positif. Jarang banget aku yang kayak bener-bener menghina suatu produk yang ketika aku pakai terus aku langsung lempar, atau aku bukan Jeffree Star, aku nggak bisa seperti itu. Aku selalu berusaha untuk ngasih kata-kata yang baik, memberikan positif yang kalimat positif gitu, intinya kayak gitu. Karena ya berbagai macam pertimbangan. Pertama, aku merasa bukan siapa-siapa. Banyak yang punya follower lebih banyak, punya subscriber lebih banyak, tapi banyak banget aku dikelilingi oleh banyak orang yang sangat baik, yang bener-bener menurut aku tuh baik banget. Entah itu online shop, company, atau mungkin perorangan, yang bener-bener itu kayak membuat aku tuh merasa sangat-sangat spesial, merasa sangat-sangat dihargai gitu. Untuk ukuranku yang menurut aku tuh bukan siapa-siapa. Banyak orang yang ngirim barang tuh cuman sekedar kayak, Mas aku seneng loh sama reviewmu, tak kirimin ya gitu. Cuman sekedar kayak gitu. Walaupun memang banyak yang bener-bener urusan bisnis gitu kan ya, tapi sebenarnya jauh lebih banyak orang-orang yang seperti itu. Dan aku merasa sangat-sangat merasa spesial sekali, merasa sangat-sangat dihargai. Makanya aku selalu berusaha untuk ngasih positive feedback. Kalau memang ada hal-hal negatif, aku mesti sebisa mungkin berusaha untuk ngasih saran atau mungkin kritikan yang dengan kata-kata yang positif. Aku nggak bakalan mau kayak langsung tak lempar, tak pisui, enggak lah, bukan. Aku nggak seperti itu. Aku sangat menghargai orang-orang yang sudah dengan sangat baik hati mengirimkan produk-produk itu ke aku. Selain itu juga karena aku tahu sedikit banyak tentang pembuatan suatu produk gitu ya. Jadi orang bikin produk tuh nggak asal. Mereka sudah sangat dengan mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian, dan segala macam untuk bikin hanya sebuah produk. Ketika aku nggak cocok terus aku langsung menghina-hina, menjelek-jelekan, lah yo nggak apik tore, nggak ngono iku carane. Tapi selain itu aku juga sangat-sangat masuk akal ketika orang itu curiga ke aku, kok rasanya kok sampai segitunya gitu ya, produk-produk kok selalu dibilang bagus semua. Tapi memang cara pemakaianku itu yang mungkin kamu harus tahu. Jadi aku tuh pakai suatu produk itu nggak serta merta ketika ada produk datang terus produk yang lainnya aku stop, aku pakai satu produk itu selama 1 bulan full non stop pakai itu, nggak seperti itu. Aku mesti tak ini itu, mungkin kalau misalkan nggak cocok ini, aku harus pakainya seperti ini, aku perhatikan layering-nya, aku memperhatikan karakternya seperti apa. Jadi memang aku harus mengedit ini itu sih untuk satu produk itu, supaya benar-benar produk itu bisa aku gunakan dan aku bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Aku bukan itu tadi, balik lagi, aku bukan orang yang kayak pakai produknya itu 1 bulan nonstop pakai itu, karena toh pada dasarnya aku sendiri bukan pemakai skincare yang seperti itu. Kalau misalkan kamu sudah follow akun ini sudah lama, kamu mesti tahu bahwa aku itu sangat concern yang namanya skin condition. Skin condition itu adalah kondisi kulit di mana dia itu sangat terpengaruh oleh faktor internal sama eksternal. Sangat berubah, setiap hari bahkan bisa berubah. Mungkin pada saat ini aku butuh kulitku lagi jerawat, mungkin aku pakai produk-produk yang untuk jerawat. Kemudian besoknya mungkin kulitku lagi kusam, jerawatnya sudah sembuh, otomatis aku fokusnya di kusam. Jadi tiap hari skincareku bisa berubah-ubah. Jadi bukan aku stuck di satu produk yang sama selama sebulan gitu, nggak seperti itu. Dan aku juga sangat berharap bahwa kamu ngerti kondisiku, ngerti cara kerjaku, dan aku juga berharap bahwa kamu tuh seperti itu gitu loh, nggak cuman berada di satu produk yang selamanya kamu pakai. Walaupun memang ada yang orang yang seperti itu ya, ada orang yang sudah cocok di satu produk kemudian selamanya dia pakai seperti itu, ya monggo silakan. Tapi aku sendiri sih enggak. Dan aku berharap bahwa kamu juga mulai ngerti tentang kondisi kulit kamu. Sekalian aja aku mau sedikit sharing tentang beberapa produk yang menurut aku itu pemakaiannya harus aku sedikit edit ini itu supaya nyaman.
Iki si krimnya nanti dulu deh. Aku mau bahas tentang ini aja supaya video kali ini tuh minimal ono faedah ngono kan ya. Jadi ini ada Foterpo yang Maharis Klinik yang biru ini. Ini ada isinya adalah salicylic acid, tapi juga ada ascorbic acidnya. Dia aku pakainya itu di step pertama setelah cleansing. Aneh kan? Ada sebuah serum harusnya setelah hydrating toner, tapi aku pakainya ini tuh setelah cleansing. Jadi bener-bener pertama kali gitu kan ya. Kemudian ada lagi nih si Kiehl's yang clear corrective. Ini ada salicylic acidnya, menurut aku lumayan kencang. Nah ini aku pakainya itu aku nge-skip semua exfolian, karena ketika aku pakai bersama dengan exfolian kulitku jadi over dry. Jadi kayak gitu. Kemudian ada lagi nih Etro yang Real Black Tea ini juga kalau dipakainya dalam kondisi kulitku kering itu tacky, lengket yang nggak nyaman gitu, tapi dalam kondisi kulitku lembab dia enak. Kemudian ada lagi nih anti pods. Ini juga aku benar-benar memperhatikan ini, karena kalau ini dipakai dalam kondisi kulitku tuh kering gitu dia makin tambah kering, tapi ketika dalam kondisi kulitku tuh berminyak ini enak banget karena dia bisa ngangkat minyaknya. Kemudian ada lagi nih, ini vitamin C serum dari Stratia. Vitamin C serum ini enak banget, cuman karena ini silikon base dia layeringnya agak susah sih. Setelahnya aku nggak bisa pakai emollient setelahnya. Kemudian produk yang sangat-sangat populer ini Laneige Clear Sea Serum ini banyak orang yang beranggapan bahwa ini sebuah exfoliator, tapi kalau aku menurut aku enggak. Dia mengandung silikon di dalamnya, jadi otomatis aku pakainya itu tidak ada emollient setelahnya atau tidak ada oil base setelahnya. Jadi aku pakainya ini sebagai di step terakhir water base serum langsung di moisturizer. Aku nggak pakai emollient atau oil base serum setelahnya. Jadi kayak gitu-gitu loh. Jadi produk itu nggak bisa serta-merta aku langsung pakai terus cuman tak pakai ngunut tok ngono enggak sih. Aku harus kadang-kadang tuh harus ini itu tak edit. Iya, cara makainya tuh bener-bener sesuai supaya bener-bener si produknya itu bisa nyaman aku pakai. Ngono lho, apa sih aku kok ngomongin belibet ini. Karena memang itu rasanya kok nggak terkonsep sih video ini. Aku cuma sekedar pengen curhat aja. Jadi intinya aku merasa bahwa aku sangat berterima kasih pada semua pihak yang sudah sangat baik selama ini. Jadi makanya aku tidak bakalan mau atau tidak bakalan tega untuk benar-benar oh ini jelek ojo. Nggak seperti itu. Dan aku pun sebenarnya misi utamaku itu adalah supaya kamu tuh bisa ngerti, mengenali suatu karakter suatu produk. Jadi kalau misalkan nih kamu sudah beli produk terus ternyata mungkin nggak cocok di awal-awal, kamu nggak langsung dibuang atau langsung stop pemakaiannya. Kamu bisa kok kayak pemakaiannya mungkin kamu tambahin apa, atau mungkin pengaplikasiannya itu setelah apa, atau mungkin kamu kombinasikan dengan produk lain yang bisa mengkoreksi kekurangannya itu ngono loh. Jadi ojo langsung begitu sudah nggak ketemu produk yang cocok terus kamu tuh langsung wis mau iki wis gareng ini enggak seperti itu. Enggak sesimpel kayak cuman kan banyak orang kayaknya katanya ada yang namanya purging atau breakout. Menurut aku nggak sesimpel itu sih. Bahkan kayak cuman finishing itu ya aku harus benar-benar memperhatikan produk-produk yang lainnya, layering-layeringnya. Jadi supaya benar-benar aku bisa mendapatkan produk itu bekerja dengan maksimal ngono loh. Jadi ben ojo rugi rek. Kamu kan sudah beli mahal. Kalau benar-benar kamu cuman sekedar satu produk kamu pakai ngono tok ngono yo, dan ternyata mungkin efeknya nggak optimal gitu yo sih. Aku lebih suka kayak bener-bener ngubek-ubek si produk-produknya itu loh, supaya dia nurut sama aku, bisa mendapatkan efek yang optimal. Jadi sudah selesai. Aku pengen curhat ngono sih. Terima kasih, semoga tidak membosankan, semoga tetap ada faedahnya. Intinya aku pengen teman-teman semua menjadi netizen yang bukan budiman sih, netizen yang pintar. Ojo terlalu gampang percaya untuk reviewer, ojo terlalu begitu review ada orang yang mereview itu bagus terus kamu langsung teracuni. Ojo ngono iku lah, jangan seperti itu. Kamu harus pintar, kamu harus bisa membedakan, kamu harus bisa mengenali produk itu, kamu bisa mengenali kulit kamu sendiri. Intinya seperti itu. Aku bukan mengajarkan sih, aku pengennya tuh seperti itu. Makanya aku tidak pernah menggunakan kata racun atau tutorial atau apa. Aku selama ini selalu cuman sekedar sharing apa yang terjadi di kulitku, ngono tok sih. Semoga berfaedah, semoga bermanfaat, ngono tok. Maksudku seperti itu. Jadi terima kasih sudah menemani. Semoga nggak bosan. Thank you so much for watching. Semoga bermanfaat.
See you.